ada figur ayah, tetapi si anak ini tidak merasakan bahwa kehadiran ayah secara fisik maupun psikisnya. Laki-laki itu semua pria ingin menjadi seorang ayah, seorang father. Tetapi tidak semua laki-laki mampu dan bisa menjadi seorang father atau ayah yang baik. Rasa sosok ayah itu ada di dalam hati dan keadaan kehidupan sehari-hari. Hai Moms and Dads, welcome to YouTube channel Mother Care Indonesia. Bersama saya Jasmine, kita kembali lagi di acara podcast Keluarga Modern Parent. Keluarga Modern Parent hadir untuk Moms and Dads yang membutuhkan support kehidupan parenting dan keluarga ala Modern Parent. Di sini, Moms and Dads bisa mendapatkan cerita seru, informasi bermanfaat, dan juga pengalaman hidup menarik langsung dari sumbernya. Nah, Moms and Dads, di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu seorang psikolog yang akan berbincang-bincang mengenai topik kita hari ini, yaitu relate nih sama Father's Day, karena di bulan November ini kita akan merayakan Hari Ayah yang jatuh pada tanggal 12 November. Hari ini kita udah kedatangan Ibu Dr. Anastasia Sri Mariatmi, Magister Psikolog, yaitu psikolog klinis ya Bu ya, dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Mungkin Bu Ana nih, aku panggilnya Bu Ana ya. Boleh disapa dulu nih Moms and Dads yang menonton podcast kita. Hai, selamat pagi Mom and Dads. Dalam acara podcast Modern Parent. Keluarga Modern Parent. Oke, nah mungkin lebih spesifik lagi nih aku akan menginfokan mengenai topiknya. Kita akan membahas tentang pentingnya peran ayah dalam kehidupan seorang anak. Nah, dari topiknya aja nih cukup menarik nih ya Bu ya yang akan kita bahas. Di pertengahan tahun 2023 ini nih Bu, yang aku baca muncul ada isu bahwa Indonesia merupakan negara fatherless ketiga. Nah, meski isu fatherless ini sebenarnya asal-usulnya pun juga kita belum tahu apakah memang ini valid atau enggak, tapi di Indonesia sendiri ini cukup terasa baik secara fisik maupun psikologis. Nah, hal ini misalnya bisa dilihat dari angka perceraian yang cukup tinggi di Indonesia ya Bu ya. Terus fenomena pengasuhan yang umumnya di Indonesia ini masih sangat dominan sama ibu, karena apa-apa anak tuh carinya ibunya gitu. Nah, isu fatherless ini juga mengajak kita untuk meninjau ulang mungkin ya peran ayah dalam keluarga, khususnya dalam pola pengasuhan anak atau parenting. Sekaligus sambil kita juga memperingati Hari Ayah yang kayak tadi aku infokan di awal yang jatuh di tanggal 12 November ini. Hari ini kita akan langsung membahas, berdiskusi dengan Bu Ana mengenai pentingnya peran ayah dalam kehidupan seorang anak ya Bu ya. Tadi kan kita udah sempat banyak mention mengenai fatherless ya Bu, tapi dari istilah fatherless ini tuh sebenarnya artinya apa sih Bu? Oke. Ayah dimaksud fathers. Fathers itu apa sih Mbak ya? Fathers itu adalah seorang ayah. Jadi ayah secara biologis, bukan ayah sambung atau ayahnya, itu adalah father. Itu adalah ayah, seorang ayah. Nah, kenapa? Apakah yang menamakan fathers itu? Apakah itu? Jadi itu adalah kondisi yang dialami anak, ya. Kondisi yang dialami anak atau individu itu merasa bahwa dirinya itu tidak ada figur atau tidak ada kehadiran ayah baik secara fisik maupun psikis. Walaupun dia itu merasakan ya, walaupun dia itu memiliki ayah ya, father, tetapi anak ini tidak merasakan kehadiran, tidak pernah merasakan bahwa adanya figur, adanya seorang ayah baik itu secara fisik maupun psikis. Nah, itu juga memang misalnya itu yang dialami oleh misalnya anak-anak yang ayahnya sudah meninggal atau apa. Namun, fathers juga tidak semuanya mengatakan bahwa ini kan kamu kan punya father, punya ayah ya. Tetapi ayahnya hanya figur ayah saja, tetapi tidak merasakan, tidak bisa ngayomin anak begitu. Oke, berarti fatherless ini tidak hanya dialami oleh anak yang memang yatim gitu ya, yang ayahnya sudah tidak ada tidak. gitu. Ada figur ayah, tetapi si anak ini tidak merasakan bahwa kehadiran ayah secara fisik
maupun psikisnya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kadang kan di sebuah keluarga kan memang ayah tuh menjadi kepala keluarga, figur yang biasanya bekerja mencari nafkah gitu kan. Nah, kalau misalnya ayahnya terlalu sibuk untuk bekerja mencari nafkah, terus nggak punya waktu untuk anaknya, apa itu bisa disebut fatherless, Bu? Nah, ini juga perasaan anak. Orang tua merasakan bahwa ayah bekerja mencari nafkah. Anak semua kebutuhan dipenuhin secara material, tetapi secara psikisnya dia tidak terpenuhi. Oke, nah kenapa nih Indonesia tuh bisa disebut negara yang tingkat fatherless-nya tuh cukup tinggi nih, Bu? Kalau menurut Bu Ana sendiri kenapa, Bu? Oke, karena itu juga mungkin supaya kayak budaya ya, Mbak ya. Mungkin aliran patriarkat ya. Oke, jadi memang ada hubungannya ya ada sama hubungannya. patriarki. Namun semua itu adalah bagi seorang ayah ya, Mbak ya. Laki-laki itu semua pria ingin menjadi seorang ayah, seorang father. Tetapi tidak semua laki-laki mampu dan bisa menjadi seorang father atau ayah yang baik. Oke. Dalam arti ya dia care, dia melindungi semua anak-anaknya. Oke, kadang mereka merasa kayak tanggung jawabnya sebagai ayah hanya mencari nafkah, tapi secara psikologis mungkin dia kurang untuk pendekatan kepada anaknya gitu ya, Bu ya. Karena selalu bahwa urusan anak itu adalah ibu. Anak itu anak siapa sih? Ya anak ayah dan anak ibu, bukan anak ibu saja. Tetapi anak juga harus memiliki peran bahwa aku tuh memiliki sosok seorang ayah, figur seorang ayah yang aku menjadi panutan. Oke, nah kita mau ngomongin masalah kedekatan anak dengan ayah nih. Penyebab utamanya ayah nggak deket sama anak tuh apa sih, Bu? Mungkin kalau sama ibu kan, apalagi mungkin ibunya tidak bekerja setiap hari nempel terus gitu. Cuma kan kadang kalau ayah dari pagi sampai sore bekerja gitu. Tapi kan sebenarnya di luar itu masih ada banget ya waktu untuk quality time sama anak. Tapi penyebabnya ayah nggak deket sama anak tuh kira-kira apa sih, Bu? Sebetulnya banyak faktor nih Yasmin ya. Kalau untuk ayah, kenapa tidak dekat sama anak? Satu, ayah itu mungkin merasa bahwa hak pendidikan itu adalah diberikan kepada ibu sepenuhnya, tetapi kan tidak berikan waktu untuk berikan appreciate aja deh kepada anak itu. Jadi hanya judgement kepada anak saja. Jadi kenapa kurang dekat? Jadi akhirnya kadang-kadang juga situasi saat ini keharmonisan rumah tangga antara ayah dan ibu itu juga sangat berpengaruh. Okay. Namun kalau misalnya ayah itu bisa mendekat kepada anak, itu akan membantu dari sisi perkembangan pertumbuhan anak itu. Dari sisi semuanya, dari sisi intelektualnya atau kognitifnya, emosinya, sosialnya, dan baik itu moralnya juga. Oke, karena sekarang orang yang bercerai pun banyak yang co-parenting karena demi anak ya. Jadi hubungan suami istrinya mungkin tidak baik, tapi hubungan dengan anaknya tetap harus dijaga ya, Bu ya. Kan sama, Mbak. Kalau misalnya ada perceraian, bekas istri kan ada. Iya, bekas betul. anak kan tidak ada. Betul, karena kan selamanya ya, Bu, kalau ikatan dengan orang tua ya. Betul, karena long life dia itu memiliki anak. Walaupun dia itu juga ada pengganti, tetapi dari sisi father yang benar-benar ada. Nah, kalau misalnya di sebuah rumah tangga nih, Bu, tadi kan sosok ayahnya kurang terasa gitu kan. Nah, itu apa dampaknya dalam pola pengasuhan seorang ibu dan juga dinamika sebuah keluarga? Apakah pasti kan itu juga akan berdampak ke istrinya atau ke ibunya ya. Nah, itu menurut Bu Ana seperti apa? Kalau seorang ayah itu tidak berada atau anak itu merasa tidak ada kehadiran seorang ayah, hanya ibu saja, berarti ini seorang single parent ya, Mbak ya. Berarti dalam arti semua ini adalah keputusan semuanya adalah di ibu. Nah, kalau seorang ayah ini tidak ada, jadi figur ayah tidak ada, anak ini akan mencari kenyamanan di luar. Nah, kenyamanan di luar itu apa? Ya itu yang sudah pasti bukan harapan kita. Karena apa? Dia nyaman di luar tapi belum tentu menjadi harapan kita. Karena tidak ada sosok seorang ayah
seorang ayah tidak hadir di dalam kehidupannya. Walaupun ini nih hadir ya, ada sosok ayah, tetapi di anak ini merasa atau tidak. Karena kalau anak ini tidak merasa, walaupun ya, oh ayahnya udah tahu dia kerja di luar, ayah ini merasa dari jauh ditelepon, say hello, gimana, ada anak ini merasakan bahwa keberadaan ayah. Tapi walaupun ayah itu ada di dekatnya, di dekat dia, tetapi kalau cuek-cuek, pekerjaan dibawa pulang, masih main handphone terus, anaknya dicuekin semua. Jadi semua adalah terjadi pada ibu. Akhirnya anak ibu-ibu. Karena inti utama ini adalah jalinlah komunikasi yang baik antara keluarga. Keluarga itu ya bukan hanya anak atau ibu saja, tetapi ayah, ibu, anak. Dan ini akan menjadi satu kesatuan, saling membutuhkan. Kalau udah satu tidak membutuhkan, ya udah tidak akan ada artinya kan. Berarti di situ. Ayah juga membutuhkan ibu membutuhkan ayah. Ayah dan ibu membutuhkan anak. Anak ini juga membutuhkan kehadiran, rasa kehadiran di dalam satu kesatuan itu yang membuat keharmonisan rumah tangga. Oke, berarti memang sosok ayah benar-benar penting di pola asuh ibu ke anak dan juga dinamika sebuah keluarga ya. Tadi kan Bu Ana juga ngomongin mengenai quality time, kayak tadi ayahnya udah nih pulang ke rumah bawa pekerjaan, main handphone. Terus ayahnya kayak udah kok tadi di rumah udah ketemu, udah say hello gitu kan. Cuma kan yang kita harapkan sebuah quality time adalah benar-benar waktu yang berkualitas ya Bu ya. Nah, untuk anak ya, anak merasa bahwa kalau walaupun perasaan orang tua ini, saya kan udah memperhatikan, saya udah kasihkan, itu handphone udah ini, belum waktunya diberi handphone, dia handphone supaya apa? Dia asik, tetapi kehadiran sosok seorang ayah tidak hadir pada dalam hati dia. Oke, nah kalau menurut Bu Ana nih, quality time yang benar-benar berkualitas waktunya untuk seorang ayah dan juga anak, itu tuh biasanya bisa ngapain sih Bu? Ya, kita tuh sebenarnya sederhana saja Mbak. Kita sarapan bareng-bareng yuk. Kita berenang, kita ngeteh yuk sama-sama sambil main. Ini main apa sih? Main kamu sama Bapak kan juga bisa kan Mbak? Main congklak lah, main apa, game kan main game juga ya. ada. Walaupun sudah diberikan handphone misalnya aja game. Oke ya kita mainan yuk, main game, kita berdua. Sama-sama juga saling merasa kayak ditanya diperhatikan. Kamu sekarang sukanya lagi apa sih, kayak gitu-gitu ya Bu ya. Itu juga mungkin quality time yang simple tapi benar-benar bermakna untuk anaknya ya Bu ya. Jadi bukan berarti ayah itu terus menunggu atau nunggu di dalam ini anak, bukan, tetapi rasa anak itu diperhatikan, rasa sosok ayah itu ada di dalam hati dan keadaan kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan Bu Ana sempat mention mengenai tumbuh kembang anak dengan kaitannya hubungan antara anak dan ayah gitu. Dampaknya dari peran ayah dalam kehidupan anak dan tumbuh kembangnya itu apa sih Bu? Dampak positifnya untuk misalnya ayah itu ikut membantu dalam tumbuh kembang anak. Ini anak, apalagi ya laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Untuk dia itu lebih percaya diri, lebih percaya diri juga. Terus dia juga untuk mengembangkan ke relationship kepada sebenarnya itu dia percaya untuk ini bisa membangun pertemanan itu lebih baik, jadi tidak minder juga. Dan dampaknya ini amat sangat banyak terhadap pertumbuhan atau perkembangan anak. Karena anak ini dari sisi aspek yang seperti tadi saya katakan bahwa aspek kognitifnya atau intelijensinya itu juga akan menurun, aspek sosialnya dia akan takut ya akan berkembang atau menjalin hubungan-hubungan. Emosinya juga anak yang kurang ya Mbak ya, bukan tidak ya. Anak yang kurang itu akan kecemasannya akan ada. Oke, jadi memang dari kecil pola asuh orang tua dengan seiring tumbuh kembangnya anak tuh juga sangat berpengaruh ya terhadap mentalnya dan juga cara mereka bersosialisasi ya Bu ya. Oke. Terhadap moralnya pun juga. Oh, terhadap moral pun juga sama ya, dengan tingkah laku seperti itu juga bisa terlihat ya Bu ya. Kalau dampak negatifnya kalau individu itu anak itu ya tidak ada figur atau tidak ada panutan, ya akhirnya dia akan mengalami pelecehan
perbuatan yang bisa dibully, bisa ini. Dan juga si anak ini juga akan mencari, apalagi untuk dari anak remaja ya, nanti kan dia akan mencari jati diri. Ya, tidak ada figur, tidak ada, dia akan melampiaskan. Nah, mungkin itu yang biasa suka pada untuk ke minum-minum, ke ini, jadi untuk yang sisi yang negatif. Oke, baik. Oke, nah kita mau bahas mengenai peran dan tanggung jawab seorang ayah nih dalam kehidupan dan tumbuh kembang seorang anak. Anak kan ada laki-laki dan perempuan ya Bu ya, dan itu pasti treatmentnya pun beda. Kalau misalnya peran ayah dalam mendidik anak laki-laki tuh seperti apa, peran ayah dalam mendidik seorang anak perempuan tuh seperti apa menurut Bu Ana yang baik nih? Oke, kalau peran ayah untuk mendidik seorang laki-laki, dia kan harus dididik sebagai bahwa dia itu laki-laki, harus yang gentle, seperti ayah. Nah, ayahnya itu seperti apa? Jadi kan anak ya, anak itu adalah figur dari orang tua. Kalau dia orang tuanya itu pemberani, ini kan dia juga akan tumbuh keberaniannya terhadap lingkungannya juga. Tapi kalau untuk anak perempuan, dia itu menjadi pengayom, peneduh bagi si anak itu. Oke, biasanya kan kalau anak laki-laki ngelihat ayahnya sebagai role modelnya. Betul, ya. jadi role model, dia mau ngapain, yuk main bola, main ini, ya dia ada. Tapi kalau tidak ada, siapa yang diajak? Apa mamahnya? Mama juga nggak bisa. Oke, benar. Apalagi nanti pada saat pra-remaja, itu kan ada mimpi basah, kalau yang perempuan itu nanti. Jadi peran orang tua bukan hanya ibu saja, tetapi ayah pun itu sangat-sangat diperlukan. Mungkin ada hal-hal boys things gitu ya yang hanya cuma bisa dibahas sama ayahnya. Ayah saja. Gitu. Terus anak perempuan pun juga mungkin sama, kalau ngobrol ke mamanya mungkin takut dimarahin. Apalagi biasanya kan anak perempuan suka lebih dekat sama ayah sebenarnya mungkin ya, karena kan ayahnya pasti akan lebih melindungi gitu. Terus kalau misalnya sama bapaknya pasti kan lebih dibela ya dibanding sama ibunya, karena sesama perempuan kan biasanya malah berantem ya Bu ya kalau sama ibunya. Kalau ayahnya mungkin akan lebih lembut kalau sama anak yang perempuan kayak gitu ya Bu ya. Tapi itu maksudnya yang dari Bu Ana dengar, apakah memang seperti itu pada umumnya, kayak anak laki-laki dengan ayahnya kadang banyak yang suka clash mungkin, kalau anak perempuan malah lebih dekat sama ayahnya. Apa itu bener nggak sih Bu kalau kayak gitu? Bukan dengar, tapi memang itu kenyataan. Oh, karena bener sama-sama laki-laki ya, kita dan biasanya adalah clash itu apa? Papanya ingin begini, anaknya ingin begini. Nah, tapi kalau perempuan dia kan kadang-kadang kan dia lebih soft memperlakukan anak perempuan daripada anak laki-laki. Oke, kalau sesama laki-laki mungkin lebih keras kepala sama-sama ya, jadi nggak bisa ketemu nih kadang. Betul. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih tentang cara mendidik anak laki-laki dan perempuan. Aku juga pengen tahu nih gimana supaya ayah tuh lebih terlibat dalam pola pengasuhan anak dan juga kehidupan anak. Mungkin kalau dalam sehari-hari kayak dari bangun tidur sampai anaknya mau tidur, kebutuhannya udah dipenuhi sama ibunya ya, dari dia mau sekolah, bekalnya mungkin, atau mamanya yang make sure seragamnya, bukunya itu udah bener atau belum. Tapi kan kadang ayahnya juga udah sibuk mau berangkat kerja nih ya dari pagi. Nah, di luar itu tuh gimana sih caranya kita membangun kedekatan sama anak yang sesuai sama usianya ya Bu ya, dari dia mungkin dari masih baby sampai dia beranjak sekolah nanti. Oke, untuk kedekatan itu kita jalin, berikan waktu terutama. Berikan waktu sedikit saja. Jadi bukan waktu tuh seharian penuh seperti itu, enggak. Tapi quality time itu yang penting. Jadi anak itu merasa bahwa ada seorang ayah itu yang memperhatikan saya. Oke. Lalu juga kita juga harus memperhatikan apa sih yang dibutuhkan anak-anak. Jadi bukan hanya ibu dan ibu saja. Sekedar say hello, gimana kamu di sekolah, gimana? Itu pun juga sudah merasa lega, sudah merasa bahwa oh iya, ayahku itu memperhatikan saya. Oke, kadang kan laki-laki mungkin suka gengsi kali ya Bu. Betul. Kayak dia ngerasa kayak, aku kan udah ngasih barang, itu ya aku cara nunjukin sayangnya gitu kali ya Bu. Seorang ayah kan biasanya gitu ya. Yang penting itu quality time. Jadi biasanya adalah yang penting sudah diberikan material, sudah diberikan apa yang dibutuhkan sudah cukup. Tetapi sekedar aja say hello atau dielus atau siapa yang mau pergi maunya oke. Itu pun juga merasa bahwa keberadaan ayah itu ada.
Oke, mungkin secara kata-kata kalau dia gengsi kan anaknya mungkin bisa dipeluk atau ya sekedar apa ya, mungkin setiap pagi cium tangan aja itu juga sesuatu yang mungkin bikin anaknya merasa kayak hubungan sama ayahnya jadi lebih dekat gitu ya. Nah kalau tadi kan kita ngomongin kayak inisiatif dari ayahnya ya Bu, mungkin biasanya kan kalau seorang ibu tuh jadi penengah antara suami sama anak gitu. Nah ini ada nggak sih Bu tips untuk ibu-ibu nih di rumah yang kayak coba deh kamu melakukan ini biar biar suami kamu sama anak kamu tuh bisa lebih dekat gitu. Ada nggak Bu tipsnya? Karena memang pola asuh itu kan sama juga Mbak ya. Pola asuh itu bukan hanya ayah atau ibu saja. Ini kedua-duanya. Jadi harus dilakukan itu berkompromi antara ibu dan ayah ini. Kalau misalnya tanpa ibunya itu sudah tahu ayahnya itu kok agak jauh. Oke, ibunya akan menyampaikan aku mendekat kamu ya, tolong diperhatikan anak kami ini. Terus lagi juga kalau misalnya inti utama itu adalah jalinlah, bangunlah keharmonisan rumah tangga. Itu akan bisa menenangkan anak. Kalau melihat papa mamahnya sering bertengkar, ini anak itu akan menjauh. Apalagi melihat misalnya saja, "Mah itu anakku nih." Nah, kan sepertinya kayaknya menyalahkan. Hanya itu anak itu adalah anak mama, bukan. Anak itu adalah anak ayah dan juga anak mama. Inti utama adalah jalin keharmonisan rumah tangga. Ini akan mendekat juga. Tipsnya itu ya. Oke, mungkin tips utamanya adalah jalin hubungan yang romantis antara suami dan istri. Karena mungkin anak juga akan melihat kayak orang tua saya saling menyayangi. Jadi kayak saya juga harus ikutan menyayangi kedua orang tua saya. Tapi kalau dianya nggak harmonis juga kayak ngapain? Kan? Nanti aku lari kemana? Pada saat ada sesuatu hal yang ini dia lari ke papa. Pada saat ini dia lari kemana? Jadi untuk dua-duanya papa atau mama itu harus sama. Oke, harus sama-sama saling mungkin kalau misalnya ada cekcok, mendukung jangan juga di depan anaknya juga gitu kali ya Bu ya. Cekcok kan sudah biasa ya. Namanya rumah tangga kan pasti ada aja ya Bu. Jangan sampai si anak itu mengerti. Apalagi kalau nanti papahnya itu ya sedikit misalnya membentak atau mana, ini anak juga akan timbul rasa kurang nyaman terhadap ayah. Ini akan menimbulkan juga hubungan yang kurang baik juga. Oke, kayak dia ngerasa papa saya aja bentak mama saya, ngapain saya respect sama papa saya gitu kali ya Bu. Oke. Nah, biasanya kan faktor yang paling sering kita temui ayah kurang dekat sama anak tuh karena pekerjaan ya. Kayak sebenarnya itu bukan alasan ya, karena kayak ya masa dalam 24 jam nggak ada sih waktu sama sekali untuk anak gitu. Tapi gimana sih Bu caranya membagi waktu antara pekerjaan dan juga quality time sama anak nih Bu? Karena mungkin ada bapak-bapak yang masih bingung, apalagi mungkin bapak-bapak yang baru punya anak kayak, aduh aku mau kerja buat refreshing dari anak. Itu kan ada juga ya Bu sebenarnya yang kayak gitu. Nah itu gimana ya Bu tipsnya? Tips utama adalah seorang ayah atau bapak, semua ayah ya, jangan membawa pekerjaan itu untuk ke rumah ya. Pekerjaan ada di kantor. Untuk di rumah jalinlah hubungan dengan anak-anak dengan baik. Luangkan waktu untuk anak-anak. Jadi kita tahu bahwa anak itu butuh ke ayah. Jadi luangkan waktu untuk anak, bukan hanya anaknya saja, itu juga menjadi perhatian juga kepada ayah. Jalinlah itu hubungan yang baik antara anak, ibu, dan ayah, semuanya seperti itu. Oke, mungkin dengan sekedar kayak makan malam bareng di rumah. Sama-sama, kita ngobrol, yuk ada waktu tea time atau minggu kita jalan-jalan sama-sama. Tapi juga yang ditanya juga jangan mamanya, ini anaknya lah yang juga harus diperhatikan. Sebenarnya nggak harus liburan keluar kota ya, sekedar sarapan bareng pagi-pagi atau makan malam atau weekend olahraga kayak gitu kan juga mungkin jadi waktu me time untuk ibunya juga ya Bu ya. Jadi bapaknya sama anaknya quality time, ibunya bisa istirahat mungkin Senin sampai Jumat udah cukup capek ngurusin, gantian sekarang bapaknya yang main sama anaknya. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin
ibu-ibu juga bertanya-tanya mengenai ini, atau anak-anak pun juga mungkin ada yang bertanya gitu. Apakah figur seorang ayah tuh bisa digantikan? Figur seorang ayah itu dapat digantikan siapa saja. Jadi misalnya saja ayah tiri itu juga bisa menggantikan. Kakek itu bisa, paman itu bisa. Asalkan dia itu tetap terus bisa memperhatikan anak-anak secara innernya itu bisa menyentuh. Bukan hanya sekedar saja ya ini pengganti-pengganti, tapi kalau dia tidak bisa memahami atau mengerti, anak juga sulit. Jadi hanya figur pengganti saja, siapa saja bisa. Siapa saja bisa, asalkan Jadi memang dia bisa mendekatkan secara emosional ke anak tersebut gitu ya Bu. Jadi ya. untuk secara moral, emosionalnya dia bisa. Oke, kalau pemberian materi mungkin siapa aja bisa ya Bu ya memberi materi, tapi secara emosionalnya itu yang susah untuk dibangun. Justru seorang kakek terkadang kan tidak bisa memberikan materi ya yang berbeda pada cucu. Tetapi dia bisa menggantikan seorang ayah, yang figur seorang ayah, dia memperhatikan, dia ini tuh bisa, paman bisa. Mungkin ada yang lebih dekat malah sama kakeknya justru ya daripada sama ayahnya gitu ya Bu. Makanya ada misalnya saja juga seorang ini kan tadi Mbak ini kan bagaimana terjadi perceraian di Indonesia banyak. Nah ini seorang ibu juga harus pinter-pinter bisa mendidik suaminya ya, calon suaminya atau ayah tiri ini untuk bisa mendekat pada anaknya ini untuk sebagai pengganti. Jadi bukan sebagai pengganti suami ya, sebagai pengganti untuk sosok ayah untuk sosok anaknya. Ayah untuk anaknya. Oke, berarti sebagai perempuan kita harus memilih calon suami biar anak kita nggak dapet sosok ayah yang kurang baik ya Bu ya. Mungkin itu salah satu yang paling penting juga ya Bu ya. Nah mungkin yang udah terlanjur menikah bisa diobrolin lagi gimana caranya supaya jangan sampai anak ini pada saat tumbuh kembangnya merugi lah karena kelakuan ayahnya gitu ya Bu ya. Dan ini juga harus ada kerjasamanya antara ibu dan ayah. Dari awal udah harus diomongin bagaimana pola asuh ke depannya, pembagian tugas, mungkin itu dari... Pembagian tugas itu sebenarnya otomatis ya, misalnya kamu ini enggak, tapi kan itu namanya keluarga kan tadinya 2 ya, 2 menjadi 1. Jadi pola asuh itu pun juga menjadi 1, jangan sampai berbeda. Nanti misalnya ibunya membolehkan, ayahnya tidak, ya dia akan lari ke ibunya. Kalau ayahnya membolehkan, ibunya tidak, dia akan lari. Mana yang bisa mengayomi, melindungi dia. Oke, berarti memang benar-benar harus sepakat sama-sama. Secara semuanya ya, pola pengasuhan, terus masalah sekolah, masalah nggak boleh ini itunya, kayak gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang juga seorang ayah itu malu untuk datang ke sekolah. Untuk rapat sama orang tua lain gitu ya. Itu. Padahal pasti ibu-ibu yang karena ada semua di ibu-ibu yang datang. Iya, biasanya kan di sekolah ibu-ibu semua. Justru kalau ada satu bapak-bapak, ibu-ibu langsung kayak ibunya kemana tuh gitu ya. Ibunya kemana. Padahal itu kan bisa juga disampaikan juga bahwa anak kan bukan anak ibu saja, anak ayah dan ibu. Anak tuh nggak, kalau ke ayahnya tuh kadang, anaknya dititipin ke ayahnya ya. Padahal kan bukan dititipin, ke ayahnya sendiri gitu ya Bu ya. Oke. Nah tadi kita udah banyak nih ya Bu ngobrol-ngobrol mengenai pentingnya peran ayah dalam kehidupan seorang anak. Jadi kurang lebih yang kita bahas tentang hari ini, sosok ayah yang memang ada di dalam keluarga bukan hanya hadir ya Bu ya, tapi juga memberikan rasa kenyamanan bagi seorang anak, rasa aman untuk seorang anak, dan itu kita juga harus sebagai orang tua kita harus bisa memastikan itu, jangan hanya merasa kayak udah kok aku udah cukup gitu, tapi harus mungkin dikomunikasikan dan ditanyakan kepada anaknya apakah benar yang saya lakukan selama ini untuk anak sudah terasa oleh anak saya sendiri gitu ya Bu ya. Oke, tapi kan sebetulnya kan tidak perlu ditanyakan Mbak ya. Perasaan itu kan ada, muncul dengan sendirinya bahwa ada keberadaan ayah di dalam hatiku dan anak ini adalah satu-satunya juga buah hatiku. Oke, wah thank you banget nih untuk Ibu Dr. Anastasia
Sri Mariatmi, Magister Psikologi, psikolog klinis ya Bu ya, dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Makasih banget Bu sekali lagi udah hadir di podcast Keluarga Modern Parent dan juga sharing-sharing di podcast kita hari ini untuk memperingati Father's Day ya Bu ya, di tanggal 12 November ini. Nah, untuk Moms and Dads nih, stay tune terus juga di YouTube channel Mother Care Indonesia, karena akan ada banyak topik-topik diskusi menarik untuk episode lainnya. Supaya nggak ketinggalan, Moms and Dads bisa subscribe YouTube channel Mother Care Indonesia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share video hari ini, karena topik kita menarik banget nih yang dibahas sama Bu Ana, dan juga pastinya insightful banget untuk moms and dads, dan juga mungkin keluarga-keluarga baru yang apalagi baru punya anak ya Bu ya. Jadi nggak ada kata terlambat ya Bu untuk belajar mengenai pola asuh anak. Oke, nah kita pamit undur diri kali ya Bu ya. Saya Jasmine dan juga saya Anastasia Sri Mariatmi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di episode Keluarga Modern Parent selanjutnya. Bye-bye.